Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatal mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sedang sampai pada pembahasan Mada naqulu ba'da suratil Fatihah. Apa yang mesti dibaca sesudah membaca surah Al-Fatihah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah, semoga Allah meridainya, dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bina fir rak'ataini al-ulayaini min salatid dhuhri bi Fatihatil kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyati wa yusmi'ul ayata ahyanan. Wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil kitabi wa surataini wa kana yutawwilu fir rak'atil ula min salatis subhi wa yuqassiru fil thaniyah. Nabi biasa membaca fir rak'atainil ulayaini, di dua rakaat yang awal, min sholatid duhri, dari sholat duhur, bi Fatihatil kitab, dengan surah Al-Fatihah, wa surataini, dan dua surah yang lain. Yutawwilu fil ula, beliau memanjangkan di yang pertama, bacaan surahnya panjang yang pertama, wa yuqassiru fit tsaniyati, dan memendekkan yang kedua, wa yusmi'ul ayata, dan terkadang, ini masih bicara sholat duhur ya, yusmi'ul ayata, beliau memperdengarkan kepada kami al ayata, ayat itu, ahyanan, terkadang. Wa kana yaqra'u fil asri, dan beliau pada sholat asar yaqra', membaca bi Fatihatil kitab, dengan surah Al-Fatihah, wa surataini, dan dua surah yang lain, wa kana yutawwilu fir rak'atil ula, dan beliau memanjangkan rakaat pertama, min sholatis subahi, dari salat subuh, wa yuqassiru fit tsaniyati, dan memendekkan di rakaat yang kedua. Ini ayat ini, hadis ini menunjukkan ada, pertama, bahwa Nabi setelah membaca Al-Fatihah adalah membaca surah pada dua rakaat yang pertama. Berarti rakaat ketiga dan keempat tidak membaca surah. Bi Fatihati wa surataini yutawwiluna. Yang kedua, kebiasaan Nabi memanjangkan di rakaat yang pertama. Surah yang dibaca lebih panjang daripada yang kedua. Wa yuqassiru, dan memendekkan yang kedua. Ini minas sunnah, kita di rakaat pertama membaca surah mungkin yang jumlah ayatnya 30. Kemudian rakaat kedua membaca surah yang jumlah ayatnya mungkin separuhnya ya. Panjang dari ayatnya setengah
atau lebih pendek ya, tidak harus setengah, lebih pendek daripada rakaat pertama. Yang ketiga, jadi pertama tadi bahwa menentukan atau menetapkan apa yang dibaca setelah surah Al-Fatihah, yaitu bacaan surah. Kemudian yang kedua, Nabi SAW biasa memanjangkan surah di rakaat pertama dan lebih pendek di rakaat kedua. Nah yang ketiga, wa yusmi'ul ayata ahyanan, bahwa Nabi terkadang memperdengarkan bacaan ayat di rakaat pertama dan kedua. Ya. Nah, para ulama kemudian mengambil istimbat bahwa boleh sholat duhur dan asar itu jahriyah dengan nyaring, karena Nabi ahyanan, terkadang. Di tempo hari ada yang bertanya jamaah Masjid Al-Hidayah, Ustaz, pernah itu di Masjid Al-Hidayah ada imam yang membaca surah itu sholat duhur kok bacaannya nyaring begitu. Ya kemudian saya tunjukkan hadis ini sebagai hujjah, alasan dari mereka yang berpendapat bahwa memang kadang Rasulullah SAW melakukan hal itu, cuma tidak umum, tidak banyak yang melakukannya. Ya. Tapi dasarnya jelas ini, ya. Derajat hadisnya, hadis Sahih An-Nasa'i, dan penjelasannya ada di Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Jadi ya begitu. Nah, cuman memang tidak populer gitu aja, jarang yang mengerjakan. Sama juga ketika pelajar pondok pesantren itu ya show off gitu ya, menunjukkan bolehnya membaca ini, terus di pesantren itu diamalkan gitu. Ya kalau di pesantren nampaknya sudah menjadi hal yang tidak tabu. Tapi kalau di masyarakat umum ya, kalau mau melakukan itu ya mesti diberi pengertian dulu supaya tidak terjadi kegaduhan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kamu nih subhanallah kabeh nanti. Dikira imamnya, iya. Imamnya bingung ada. Apa nih yang subhanallah? Ya, karena jamaahnya belum diberi pengetahuan. Tapi kalau sudah ngaji begini ya, kalau menjumpai keadaan seperti itu ya sudah tahu ilmunya. Tapi dulu ada kepala negara yang pakai itu, mungkin ngerti hadisnya. Betul ya. Nah, cuman secara umum orang tidak paham kan ya, tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang persoalan ini, atau mungkin jarang disampaikan rangkaian hadisnya ini, hanya sampai kepada bacaan setelah surah Al-Fatihah saja. Karena terbukti ini kan menggunakan ataf itu untuk memisah ya, tidak selamanya wawu ataf itu adalah menunjukkan kesinambungan yang sama dengan pembahasan sebelumnya. Oke, kemudian yang keempat, wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil Kitabi. Ya, biasa Nabi membaca pada sholat asar surah Al-Fatihah wa surataini, dan dua surah. Wa kana yutawwilu fir raqatil ula. Beliau memanjangkan ya pada rakaat pertama min sholatis subahi, ya, dari sholat subuh, wa yuqassiru fi tsaniyati, dan memendekkannya pada rakaat kedua. Jadi jelas bahwa
di rakaat pertama ini bukan menjadi sesuatu yang mutlak, ya, tetapi ini menjadi sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, bukan menjadi keharusan, ya. Tapi kalau mau mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya membiasakan di rakaat pertama sholat kita itu suratnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kemudian tadi bahwa pada kasus tertentu Nabi pernah memperdengarkan ayat yang dibaca pada sholat duhur. Di hadis yang lain itu juga sholat asar, ya. Dari riwayat yang lain menceritakan di sholat asar. Wa anhu qala kana nabiyyu yaqra'u fi rak'atainil ulayaini min adh-dhuhri wal 'asri bi Fatihatil kitabi wa suratin yusmi'una al-ayah ahyanan. Wa yaqra'u fi rak'atil ukhrayaini bi Fatihatil kitab. Hadis ini mukhtasar Sahih Muslim, ya. Ini menguatkan hadis yang pertama bahwa Nabi SAW membaca di dua rakaat yang pertama minad duhri wal asri, dari sholat zuhur dan asar, bi Fatihatil kitab, dengan membaca surah Al-Fatihah, wa suratin, dan satu surah, wa yusmi'una, ya. Di riwayat ini juga dikatakan wa yusmi'una, dan memperdengarkan kepada kami. Al-ayata, ayat-ayat itu, ahyanan, terkadang. Wa yaqra'u fi rak'atil ukhrayaini, dan membaca pada dua rakaat yang lainnya bi Fatihatil kitab, hanya dengan membaca Al-Fatihah. Duhur dan asarnya itu dua rakaat pertama membaca ayat, ya, kemudian di rakaat berikutnya, dua rakaat terakhir, hanya membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat duhur dan asar itu dua rakaat di awal setelah membaca Fatihah adalah membaca surah. Yang kedua, menguatkan hadis sebelumnya tentang bolehnya menjaharkan atau menyaringkan bacaan di sholat duhur dan asar. Nyaringnya itu sama dengan sholat malam. Ya? Nyaringnya sama dengan. Ya, karena terdengar, ya sing penting sampai terdengar oleh makmum, sehingga ketika imam membaca faqulu amin, maka itu bisa dilakukan oleh makmumnya. Karena makmumnya mendengar, walaupun yang mendengar satu, tapi terdengar oleh makmum. Ya, ya kalau zaman sekarang pakai speaker, ya tambah, ya, suaranya bisa terdengar sampai jauh. Pada poin pokoknya adalah boleh gitu, ahyanan, karena terkadang, tidak selalu, ahyanan. Ya, beda lagi kalau setiap hari, nah itu kan menjadi pertanyaan bagi kita. Oh, Nabi itu hanya kadang-kadang saja. Tidak dijelaskan lebih luas apa yang menjadi latar belakang Nabi memperdengarkan, ya berarti sifatnya ta'abudiyah, ya. Kita mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan perkara yang mengada-ada. Iya, iya. Karena tidak ada pengecualian. Al-Fatihah juga ayat, itu juga ayat, ya, secara umum. Kecuali hanya memperdengarkan di ayat tertentu misalkan, ya tidak ada keterangan. Nah, jadi gitu ya. Jadi Syekh Abdul Adim ini malah kemudian memberikan satu dorongan, ya.
Jadi kadang-kadang kita lakukan itu menyaringkan bacaan di sholat duhur dan asar. Ya. Jadi semisal begini, semisal pas sholat berjamaah Ustaz. Ya. Nah, si imam ini entah lupa, entah sengaja menjaharkan bacaan, berarti kita tidak perlu mengingatkan. Ya enggak. Sudah tahu ilmunya. Ya. Nanti yang belum tahu ilmunya ya nanti pasti subhanallah. Sahur-sahuran nanti. Ya. Jadi cukup jelas ini ya, nasnya tidak mengandung pemahaman yang bisa diperselisihkan. Enggak. Ini yusmi'una. Kami diperdengarkan. Ya. Gitu. Terus kemudian bagaimana dengan empat imam mazhab ini jika tentang hadis ini? Oh, saya belum baca ya perkara pendapat dari imam madhab. Hanya yang saya baca itu penulis kitab ini menganjurkan, kadang-kadang perlu, karena man ahyas sunnah ya, barang siapa yang menghidupkan sunnah maka dia sesungguhnya sedang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Ya, jadi kalau masjid ini ya kadang-kadang ya ada sholat asar suara nyaring ya tidak apa-apa, dalam rangka menghidupkan sunnah. Jadi, biar tidak jadi hal yang tabu. Ya. Apa itu juga kadang-kadang itu sholat asar itu sholat digetno mau tak subhanallah ya geno ae. Wedi kok mari sholat dicetol. Iya kadang baca surat itu. Nah iya. Jadi itu mancing Najib biar takon nih, gak wani takon. Wayahe takon. Tapi nggak terlalu keras, cuman dengar. Nah, itu kan diperdengarkan tuh, berarti mendengar. Ya begitulah. Ya. Nah, dengan demikian untuk sholat subuhnya ya 2 rakaat pertama itu juga bacaan ayatnya lebih panjang dari rakaat yang kedua, sehingga penjelasan hadis berikutnya ini menggambarkan perkiraan berapa ya ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholati dhuhri fi raq'atainil ulayaini fi kulli raq'atin qadra 30 ayat. Kira-kira 30 ayat di rakaat yang pertama. Wa fil ukhrayaini, dan di 2 yang lainnya ya qadra 15 ayatan, kira-kira 15 ayat. Au qala nisfa dzalika, atau setengah dari itu. Wa fil asri fi raqatainil ulayaini fi kulli raqatin qadra qiraati 15 ayat. Kalau asar kira-kira 15 ayat. Wa fil ukhrayaini qadra nisfi dzalik, dan di 2 rakaat yang lainnya kira-kira setengahnya ya. Sahih Mukhtasar Muslim. Dianjurkan mengeraskan bacaan ayat Al-Quran pada waktu sholat subuh, pada 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan isya ya, kemudian mengecilkan suara atau melirihkan suara pada sholat duhur dan asar, meskipun dibolehkan tadi mengeraskan atau memperdengarkan bacaan di sholat duhur dan asar. Jamaah rahimakumullah, di dalam sholat itu kita tahu ya
inti dari bacaan sholat itu adalah doa. Ya. Maka sudah selayaknya baik imam maupun makmum itu, ini semua kita makmum, imamnya sisi. Itu menghayati, ya. Makanya kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk yatadarasunahu bainahum, mempelajari kandungan Al-Quran itu. Karena kita yakin dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, salah satunya Nabi mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu akan menjadi hujjah, menjadi argumentasi, ya, yang akan membelamu, atau Quran ini hujjatun alaika, akan menjadi pendakwa bagimu. Hadisnya agak panjang itu, kemudian dilanjutkan dengan persoalan bahwa kullu abdin, setiap hamba itu, ya, yaghdu, setiap pagi itu keluar. Mungkin mu'tiqaha, mungkin dia keluar dari rumah bekerja, beraktivitas, itu akan membebaskan dirinya dari siksa Allah. Artinya apa? Keluar, bekerja, beraktivitas itu dalam rangka untuk membebaskan diri dari azab Allah. Artinya menjalankan ketaatan, melakukan hal-hal positif, ya, kemudian menjaga keimanan dan seterusnya. Atau sebaliknya, orang yang keluar dari rumah itu aumu biqaha, atau membinasakan dirinya, keluar melencer kemana, pergi kerja, pergi segala macam, ya, yang dilakukan adalah amalan, perbuatan, tindakan, ucapan yang justru akan merusak, menghancurkan, membinasakan akhiratnya. Nah, maka dari itu sebenarnya di sholat kita, ya, bainas sholataini, antara sholat duhur dengan asar, asar dengan maghrib, terus begitu, adalah cara Allah membersihkan. Makanya Nabi pernah mengatakan, kalau ada orang mandi 5 kali sehari, ya kita ini gimana nggak bersih? Oh, kita dibersihkan setiap hari 5 kali. Mu'tiqaha, mungkin kita keluar beraktivitas akan menyelamatkan kita, atau sebaliknya. Kalau kemudian itu yang di dalam hadis dikatakan Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Quran ini akan menjadi argumentasi, pembelaan bagi kita di hari kiamat nanti, atau justru akan mendakwa kita terhadap petunjuk Allah. Sudah ngapain kamu, ya. Nah, itu pentingnya bacaan di dalam sholat, ya, kita pahami, surat yang dibaca juga kita pahami betul, ya. Sampai dalam satu riwayat ada seorang sahabat yang bacaan ditunjuk Nabi jadi imam, dia sering kali baca surah Al-Fatihah sampai warganya protes. Kok bacanya kul huwai? Apakah dia nggak punya hafalan yang lain? Akhirnya dia ditanya, sampai ini mocone kok kul huwai? Loh, saya senang sama kul hu ini, saya paham kandungan isinya, dan saya berusaha, ya, mencintai surah Al-Ikhlas ini. Karena memang ini utusan Nabi, ya, dia kemudian warga kampung itu menyampaikan nota keberatan kepada Nabi. Nabi ini kok imamnya sering kulhuwai. Kulha. Lah iya. Komat terus wis baris itu kulhule. Ditulit imamnya, kurang yakin. Kulhu. Nah, itu terus Nabi mengatakan, ditanya orang ini, Anda betul itu kalau baca sering dengan surah Al-Ikhlas? Ya betul Nabi, memang saya punya alasan, saya paham, saya renungkan
saya cinta betul terhadap ayat ini. Karena ayat ini akan menjadi inspirasi bagi setiap orang yang memahami ayat Allah ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad. Allah itu esa, tunggal. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung, semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, semua ciptaan Allah ini bergantung kepada Allah, bergantung kepada kekuasaan Allah. Maka tidak ada satupun orang yang akan kecewa kalau dia bergantung hanya kepada Allah. Tidak akan ada rasa kecewa yang berkepanjangan, sedih yang berlarut-larut kalau sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah betul-betul qiyamuhu binafsihi, ya, benar-benar berdiri sendiri, berkuasa mutlak sepenuhnya. Yaf'alullahu ma yurid, Allah berkehendak, memiliki keinginan apa saja yang Allah kehendaki. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menandingi, tidak ada tara bandingnya. Jadi khatam gitu loh. Kekuasaan manapun, kehebatan siapapun akan tunduk di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Nabi, engkau masuk surga karena kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas. Jadi sip maca surah Al-Ikhlas terus sip. Belum surga. Karena kecintaannya itu kepada surah Al-Ikhlas. Salat tarawih itu tiap rakaat kedua itu pasti kudu. Ya. Nah, sekarang yang melandasi yaitu hadisnya itu. Tapi kemudian apakah yang melandasi orang melakukan itu karena kecintaannya kepada Qul huwallahu ahad, karena pemahamannya, karena pengertiannya terhadap kandungannya itu, atau karena ojo lali kulhu gitu ya, amalannya sama tapi kualitasnya berbeda. Padha rong rakaate tapi lek situke ya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi yang satu karena didulit kulhu wae, kan beda kualitasnya. Sama-sama 2 rakaat tapi yang terjadi akan berbeda. Sama-sama kita melaksanakan sholat ya, tapi yang satu sholat sunnah tahiyatul masjid misalkan, yang satu sholat sunat tuhur misalkan, padha rong rakaat tapi beda niat ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kenapa ini juga perlu saya sampaikan, ini pengingat bagi kita semuanya supaya ayat-ayat yang kita baca ya titik akeh dipahami gitu, sehingga kalau dalam sholat itu kita mendapatkan bekas ya, keluar dari sholat juga akan memberikan pengaruh, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita menunaikan sholat ya, cek gak diobrak-obrak atau cek gak diwarah gak tau nang masjid ya. Tidak ya, tapi memiliki niat yang bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita fokusnya adalah melakukan apa yang Allah kehendaki, bukan menghendaki apa yang kita inginkan. Sebab kalau kita fokus pada apa yang kita inginkan, pasti kurang terus dan mesti kecewa nanti. Karena seringkali kita tidak mendapati keadaan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Aku wis sholat, wis khusyuk, jamaah yo 5 waktu, tapi kok yo rezekine ngene ae. Terus yang disalahkan sholatnya itu, iya kan? Nah, karena sholatnya itu seakan-akan mengharapkan rizki, bukan. Sholat kita bukan mengharapkan rizki. Sholat kita itu membersihkan kita dalam beribadah tulus kepada Allah. Fokus pada apa? Apa yang Allah cinta itu yang kita kerjakan. Memfokuskan diri kepada apa yang Allah cinta. Dengan sendiri nanti Allah kasih kita kok. Dari mana-mana ya. Baik, jamaah rahimakumullah, berikutnya
an Hudzaifah. Jadi kalau melihat beberapa sahabat ya, di antaranya mereka-mereka yang di perang Hunain misalkan ya. Di perang Hunain itu kan kaum muslimin sudah mayoritas, sudah banyak jumlahnya. Tapi kenapa kocar-kacir? Ya. Tapi sebagian sahabat itu masih benar-benar mengikuti instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian, tapi lebih banyak mereka lari. Ya. Apakah mereka ini sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, baru ngaji? Enggak, mereka itu sudah terbina, terdidik, ya, dengan berbagai pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ya kita mendidik diri kita untuk terus ya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, supaya yaitu ketika menghadapi berbagai ujian yang berat kita tidak mudah ya berserah tanpa usaha, wis pasrah wis gak iso lopo-lopo meneng dan seterusnya, sehingga apa? Putus asa yang ada. Nah, jamaah rahimakumullah, lanjut kita ke sahabat Hudzaifah. Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Nabi, fakana yaqulu fi ruku'ihi, ya, adalah beliau membaca dalam rukuknya subhana rabbiyal azim, wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Ya. Sahabat Hudzaifah itu menceritakan kebersamaan dia dalam sholat, ya, sehingga bisa menceritakan apa yang diucapkan Nabi tatkala ruku, tatkala sujud, ya. Sudah kita taati apa yang disampaikan oleh Hudzaifah ini. Salah satu bacaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung, ya. Kemudian ketika sujud Nabi membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Berapa jumlahnya? Dalam riwayat berikutnya itu dikatakan an Utbah bin Amirin, dari Utbah bin Amir, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a. Utbah mengatakan Rasulullah apabila raka'a, beliau ruku, qala subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasan, 3 kali. Ya, ada tambahan wa bihamdihi. Kalau di lafaz yang Hudzaifah hanya mengatakan subhana rabbiyal azim. Kalau riwayat dari Utbah ini dengan tambahan wa bihamdihi. Wa idza sajada, dan apabila sujud, qala, beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salatan, 3 kali. Ya. Sama. Ya, maha suci Tuhanku yang maha agung, dan wa bihamdihi, dan dengan segala puji, ya. Wa bihamdihi, dan segala pujian baginya. Pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala 3 kali, ya. Jamaah rahimakumullah, bangkit dari ruku, apa yang dibaca setelah mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma, ya, wa mil'u ma syi'ta min syai' ba'du. Riwayat ini dikutip dari Sahih Muslim yang dibaca setelah iktidal, ya, sami Allahu liman hamidah,
Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Yang pendek ya Rabbana walakal hamd. Tanpa ada mil'us samawati wal ardi. Riwayat yang lain mengatakan tambahan jika ingin membaca lebih panjang dengan ucapan ahlat thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Masih diriwayatkan dari Imam Muslim dalam Mukhtasarnya, kemudian riwayat Abu Dawud dijelaskan dalam Aunul Ma'bud, bacaan iktidal. Bacaan yang lain dikutip dari Sifatus Shalah, ya, yang sifat salat ini insyaallah Muhammad Nasruddin Al-Albani, ya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabb, walakal hamdu, segala puji bagimu, hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak, thayyiban mubarakan, yang baik dan penuh berkah, alaihi, atasnya, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana yang Rabb kami senangi dan ridhoi. Ya. Jadi bacaan iktidal, ya, boleh dengan beberapa redaksi sesuai dengan yang kita mampu menghafalnya dengan mudah, ya. Rabbana walakal hamdu, ya. Wahai Tuhan kami, hanya milikmu-lah segala pujian itu, ya. Kalau kemudian kita memahami kandungan yang kita baca ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidahu, ya, telah mendengar, sami Allahu, telah mendengar. Siapa yang mendengar? Allah itu. Liman, kepada orang, hamidahu, yang memujinya, ya. Allah Maha mendengar orang-orang yang memuji Allah, meskipun pujiannya itu lisannya tidak mampu mengatakan, tetapi menunjukkan pujiannya kepada Allah dengan melaksanakan berbagai ketaatan, ya. Ya, kalau gitu kan orang bisu nggak bisa ngomong subhanallah, nggak bisa ngomong, tapi dia melakukan ketaatan itu adalah bentuk pujiannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah itu mengatakan subhanallah, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dengan caranya masing-masing. Karena segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, inda sujud, dari Hudzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini Rabbighfirli Rabbighfirli. Ini yang paling populer, paling pendek, bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Kalau bacaan sujudnya tadi sudah disampaikan bersama dengan rukuk tadi, maka ini bacaan ketika duduk antara dua sujud, Rabbighfirli Rabbighfirli. Singkat, ya. Sahih Ibnu Majah. An Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini
warzuqni. Hadis ini dikatakan dalam riwayat Ibnu Majah, ya, wa'afini sebagai ganti dari wajburni dalam riwayat Ibnu Majah, warfa'ni sebagai ganti wahdini, dan dianjurkan menghimpun semuanya sehingga bacaan di atas ditambah dengan wa'afini warfa'ni, ya. Namun sebagian ulama, ya, ketika mengkaji dari sisi sanad memang ada kelemahan di riwayat ini, riwayat Abu Daud maupun riwayat Ibnu Majah. Tetapi kemudian sebagian menghasankan li ghairihi karena banyaknya riwayat yang, ya, semakna dengan itu dari jalur yang berbeda, ya. Nah, sehingga bacaannya yang sudah bisa diamalkan, yang paling memiliki derajat lebih tinggi daripada hadis yang kedua, maka hadis yang pertama lebih utama untuk diamalkan. Sementara hadis yang kedua sebagian ada yang melemahkan, walaupun kebanyakan muhadis juga menghasan li ghairihi, menganggap hasan li ghairihi karena banyaknya jalur periwayatan. Baik, jamaah rahimakumullah, ada yang mau ditanyakan? Mumpung si anget. Ketika saya membaca salah satu buku dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, ya, berkaitan dengan menghidupkan sunnah ini, ya, menjaga, beliau mengatakan iltizamu syar'illahi wal amalu bihi, ya. Di antara kepentingan kita menjaga syiar-syiar sunnah ini adalah komitmen kita, ya, terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita sholatnya belum beres, bukan. Tapi dalam rangka menjaga syiar, menjaga keutuhan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan kembali, ya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, ini adalah bagian dari iltizamu syar'illah, komitmen terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menempati urutan kedua sebagai sarana bagi kita untuk berpegang teguh atau meneguhkan hati di jalan Allah. Contohnya, betapa Nabi kemudian menggambarkan orang yang man sabaro ala sintai rakaatan, ya, barang siapa yang sabaro, tekun melakukan 12 rakaat, ya, yaitu sholat sunat rawatib, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia surga. Ini menunjukkan bahwa iltizam atau komitmen terhadap syariat Allah itu dengan menjalankannya itu adalah sarana peneguh hati kita. Siapa yang enggak senang kalau dengan itu menjadi tiket masuk surga? Karena apa? Ketekunan kita menjalankan 12 rakaat sunnah rawatib. Yang kedua, ini pembuktian bahwa iltizam atau komitmen menjalankan syariat Allah itu adalah sarana peneguh hati kita di jalan Allah. Nabi mengatakan dalam hadisnya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuh, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, dengan sunnah-sunnah. Sholat wajib juga ada sholat sunnah, puasa wajib ya ono puasa sunnah.
Sedekah wajib yaitu zakat, ada juga sedekah sunnah. Haji yang wajib juga ada yang sunnah, umrohnya itu. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Senantiasa hambaku yang mendekatkan diri kepadaku bin nawafil dengan ibadah-ibadah sunnah sampai Allah kemudian menempatkan kecintaannya kepada hamba itu. Ya, jadi berteguh hati di jalan Allah itu dengan cara mengamalkan syariat, komitmen. Ya. Komitmen kita sudah tinggi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita semakin tenang, semakin yakin. Coba kalau jenengan bayangkan menempuh satu jalan, ya. Antum belum tahu atau lupa. Ya, kalau sekarang ada Google Map. Tapi Google Map juga kadang-kadang menyesatkan. Ya. Iya kan? Pengalaman kan? Iya, saya juga pengalaman. Disasar loh. Artinya jalannya kayak kurang layak begitu untuk dilewati. Kendaraan papasan susah, ya. Ternyata jalannya berlubang, jemek, bletok, macam-macam, Mbak. Ya. Mungkin dia ketika lewat situ pakai mobil off-road ya, enak aja jalannya itu. Ya. Petugas perintis mapnya itu. Nah, ini saya bayangkan begini. Apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid ketika menggambarkan orang yang sebenarnya jalan syariat Allah itu semakin meyakinkan hidup kita gitu loh. Contoh, kita berada di satu jalan menuju ke satu titik tujuan tertentu. Ya. Kemudian kita tanya, Pak, ini jalan ke daerah Wonoayu misalkan. Ya. Itu benar toh Pak lewat sini gitu kan? Oh, leres Pak. Paling nggih 5 kilo malih gitu. Kan ketika kita berada di jalan yang benar, kemudian dipastikan oleh pihak lain dengan oh betul, kan semakin mantep hati. Nah begitu itu. Jalan kita di jalan Allah itu ketika kita dikuatkan dengan ya amalan-amalan yang dicintai, diridhai oleh Allah, semakin yakin itu kita berada di jalan itu. Kalau orang kemudian menjiwai ya, menghayati jalan yang dia tempuh ya, semakin yakin. Oh, nang kene iki ngene. Sama semua hal itulah antum merasakan itu. Ngene mancing. Oh, iki spot sing paling wakai wae. Yo ngono. Ya. Yang online itu misalkan. Jalur sini padat, trafiknya tinggi, banyak orang akses. Kono wae ngetem dek kene. Orang akan berpikiran seperti itu. Karena yakin itu bahwa neng kene padahal ya belum tentu. Ya. Tapi paling tidak itu meyakinkan oh daerah sini memang banyak penggunanya dan seterusnya. Di semua hal itu akan bisa kita rasakan itu. Apalagi kalau kemudian ini adalah jalan yang diridhoi dan dicintai Allah. Semakin yakin bahwa jalan ini akan menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.